Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Septiana dengan NIM 0520000905, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data dengan video sebagai berikut. Oke, langsung saja. Di sini kita sebelumnya sudah mengerjakan tugas 2. Sudah kita buat. Kita langsung saja ke bagian routines, create new routine. Pertama kita tambahkan transaksi 1, lalu kita geser ke sebelah kanan dan kita klik drop. Nah, setelah itu kita ikuti dengan bagian yang ada di panduan. Oke, ini dia petunjuk yang ada pada buku panduan dari basis data tugas ketiga ya. Langsung saja kita ikuti panduannya, kita input saja. Nah, jika ada tambah error gini berarti dia ada yang salah guys ya, berarti harus kita perbaiki dulu, entah itu di bagian tanda petiknya. Nah, jika sudah berhasil dia akan mengatakan seperti ini tulisannya, maka ini sudah benar untuk penginputan datanya. Kita cek. Nah, seperti ini ya, sudah sama sesuai panduan. Dan selanjutnya kita coba kita execute. Dan dia ada namanya ya, Surya, yang sudah saya masukkan tadi, Surya, laki-laki dan Malang. Ada. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Kita tadi baru memasukkan input data commit, yang berarti commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai atau telah kita buat dan terjadi perubahan data atau penambahan data. Contohnya kan yang tadi mana ya? Nah, kita cek ini tadi kan nama Surya tidak ada ya, sebelumnya hanya sampai Jule saja. Tapi sini kita tadi buat input data commit dan nambah Surya. Nah, lalu selanjutnya kita ke bagian rutin lagi, kita buat yang transaksi 2. Transaksi 2. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oke teman-teman, jadi untuk tadi di transaksi 2 kita coba execute. Nah, dia tidak akan tampil datanya ya, karena di materi kedua ini kita menggunakan penginputan rollback. Apa itu rollback? Jadi untuk rollback itu biasanya digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang berjalan belum commit. Nah, misalnya kita kan sudah buat tadi ya dengan perintah rollback, maka datanya tidak akan dimunculkan ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini yang tadi sudah saya input tidak ada di sini dia ya, tidak keluar. Dan langsung saja kita buat yang transaksi ketiganya ya.
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Nah, jika pas kita klik go ada error gini, berarti untuk penginputan kita ada yang salah ya teman-teman ya. Entah itu di bagian tanda petik atau koma atau di bagian hal kecil lainnya. Makanya kita jika menginput tuh harus ekstra teliti dan hati-hati. Karena bisa saja kurang tanda koma saja akan berakibat error ya teman-teman ya. Dan di sini saya coba cari tahu dulu apa yang salah. Oke, teman-teman, di sini saya sudah perbaiki untuk datanya dan ternyata ada yang salah, ada yang typo, yang harusnya ada tanda petik, malah nggak saya kasih tanda petik, yang harusnya nggak ada tanda petik, malah dikasih tanda petik. Nah, itu ya, itu kesalahan kecil yang sangat fatal itu. Maka jika kita go akan berakibat error ya dalam sebuah coding ya. Oke, kita cek di sini ada rollback dan juga ada save point ya, save point. Sini kita input nama pasien baru ya, langsung saja kita go, dan maka jika berhasil akan seperti ini ya. Dan langsung saja kita coba execute, dan datanya akan keluar seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini nomor 25, 26 dan 27-nya tidak ada ya. Karena 27 tadi kita lakukan penginputan data rollback yang artinya tidak akan muncul ya. Jadi langsung melangkah ke angka 28. Jadi data pasien 27 kita hilangkan ya, atau tidak muncul di bagian sini ya. Dan untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan buat tabel baru ya teman-teman. Tabel baru sesuai yang ada di buku panduan. Kita akan membuat tabel baru yang bernama transaksi obat. Create, maka akan seperti ini tampilannya. Dan coba kita cek terlebih dahulu, kayaknya ada 5 deh, kita tambah 1. Oke, sudah ada 5 kolomnya. Dan selanjutnya coba kita cek ya. Kita lihat pada buku panduan yang kita sesuaikan dengan buku panduan yang ini, bukan yang ini. Coba kita ke bawah lagi. Yang ini ya teman-teman, kita tambah 2 tabel baru ya. Ada transaksi obat dan juga obat. Oke, kita langsung buat saja, kita ikuti panduannya. Dan jika sudah, maka dia akan menambah tabel baru ya. Di sini sudah ada tambahan tabel baru, yaitu transaksi obat dan juga obat. Oke, selanjutnya kita akan membuat indeksnya untuk transaksi obat. Kita klik di struktur, dan lalu kita klik bagian more. Dan sini more, lalu klik index, dan oke. Sampai ada kunci silver atau key silver ya. Kita klik di bagian ID saja, yang indeksnya saja kita tambahkan indeks dulu ya.
Oke, untuk indeks sudah kita buat semuanya di bagian ID yang dari tabel yang baru. Selanjutnya kita akan apa sih namanya? Kita akan sambungkan ya. Sambungkan di bagian desainer. Kita akan sambungkan dua tabel tersebut ya. Kita lihat sini kita aktifkan dulu, lihat. Dan di sini kita sudah menambah dua tabel yang sudah kita buat tadi ya, sesuai dengan panduan. Lalu kita akan menyambungkan ya relationship atau hubungan antara ID. Ini kita tambahkan dari ID pasien ke ID pasien dan dari ID obat ke ID obat ya. Nah, jika sudah kita sambungkan, langsung saja kita save ya. Setelah itu, untuk selanjutnya kita akan membuat yang namanya apa sih jenis obatnya ya. Ada 3 kalau nggak salah. Kita cek dulu di sini. Nah, di sini kita akan menginput data obatnya sesuai dengan ada pada panduan. Ini ada 3, ada amikacin, amoxilin, dan betadine ya. Di sini kita langsung saja input 3 data obat berikut. Oke teman-teman, di sini kita sudah input semua, datanya ada 3 ya, sudah sama sesuai dengan yang di panduan. Dan untuk selanjutnya kita akan coba buat jika kita membeli obatnya maka di sini akan berkurang atau tidak ya. Kita langsung saja kita coba. Nah, di sini kita akan coba ke menu trigger. Kita klik menu trigger dan kita ikuti lagi yang ada pada panduan tugas 3 tersebut. Kita akan coba. Oke, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil ya kita buat trigger. Dan untuk selanjutnya kita akan coba jika kita membeli sebuah obat maka akan berkurang atau tidak di database-nya. Oke, kita langsung saja kita coba di bagian ya. Oke, kita coba untuk insert ya di bagian sini. Kita coba sudah satu, kita coba yang beli nanang, yaitu kita masukkan kode obatnya, masukkan obat yang kedua saja. Lalu contoh kita beli jumlahnya 4, lalu 4 dikali 15.000 berarti sama dengan 60.000 ya. Kita klik saja 60.000, lalu setelah itu kita klik go. Nah, sudah berhasil. Coba kita cek saja apakah sudah berhasil. Kita cek di data obat. Nah, kita cek ya. Di sini tadi kan kalau tidak salah ya, angka 20 ya stoknya. Nah, ketika kita sudah input tadi kita beli obatnya 4, maka di sini sisanya 16 ya. Maka sudah berhasil. Ya seperti ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video tugas 3 basis data saya. Untuk jika ada salah kata atau salah ucap, salah sebut, saya mohon maaf.
Jika videonya masih berantakan atau masih kurang jelas juga saya mohon maaf. Saya akhiri tugas 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.